Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesempurnaan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya dalam mengiringi ibadah kita yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insya Allah. Teman-teman dimanapun Anda berada, di pertemuan yang lalu kita telah mengawali ta'lim kita seputar kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas membimbing umat manusia dalam perjalanan hidup di muka bumi ini, membawa misi sebagai khalifah sekaligus dalam rangka menyempurnakan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang awal diciptakannya manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dari materi apa beliau tercipta, apa misi utamanya, makhluk apa dan siapa sebelum beliau yang telah dicipta terlebih dahulu, serta bagaimana materi penciptaan Adam ini kemudian melahirkan karakteristik dan sifat-sifat yang beragam bagi anak keturunannya dalam berkehidupan di muka bumi ini, yang dengan itu kemudian disebutkan dengan penamaan yang beragam dalam Al-Quran, baik itu Bani Adam yang menunjukkan genealogisnya terhubung kepada Adam alaihissalam, pun demikian disebut dengan Al-Insan, menunjuk pada totalitas aktivitas manusia dalam berkehidupan di muka bumi ini, yang tentunya membawa pesan-pesan perbaikan, islah, pesan-pesan kemuliaan, seperti melekat pula kemudian pada penamaan Adam alaihissalam. Manusia juga disebut dengan Al-Ins, yang membawa makna penampakan, kelembutan, juga nama Bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, baik, dan juga membawa kesan bahwa dalam dirinya berkumpul dua paradoks antara takwa dengan nafsunya, kecenderungan kepada kebaikan, dan katalis yang sejatinya mempercepat kebaikan itu muncul, namun berupa lawan dari karakter-karakter kebaikan dimaksud. Kita akan membahas di pertemuan kali ini lanjutan dari kisah pertemuan lalu terkait bagaimana Adam alaihissalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat dan juga satu kalangan jin yang hadir pada saat itu, yang kita telah bahas dengan nama Azazil. Referensi yang kita ambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid pertama karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Seperti kami terangkan sebelumnya, bahwa bumi yang sudah tercipta itu dihuni pertama kali oleh kalangan jin yang mulanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkehidupan di bumi itu, namun banyak berbuat kerusakan, pertumpahan darah, yang dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kalangan malaikat bahwa Allah akan berkenan menghadirkan makhluk baru yang membawa risalah, penyempurna, kemuliaan, pemakmur yang saling menggantikan sekaligus menggantikan wujud keberhidupan jin dan keberaktivitasan jin yang ada di bumi pada masa itu. Karena itu, bila di pertemuan yang lalu saya mengutip satu keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, dari 21 jilid itu kita tampilkan jilid pertama di pertemuan lalu. Sekarang kita perkuat juga dengan referensi tafsir dari kitab Jami'ul Bayan karya Al-Imam At-Tabari, termasuk tafsir yang otoritatif dari 16 jilid kita temukan di jilid yang pertama di halaman 262. Jilid pertama halaman 262. Di sini beliau menukil pendapat keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan beberapa pakar-pakar yang lain
ahli Al-Quran dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an ataupun juga kalangan-kalangan tabi'in. Semoga Allah merahmati seluruh mereka dengan rahmat yang sempurna tentunya. Kita ingin kuatkan dulu supaya tercitra pemahaman yang utuh di benak kita, dalam pemahaman kita semua tentang bagaimana suasananya ketika Adam diberikan risalah itu, misi itu, dan diperkenalkan risalah ini, misi utama ini di bumi kepada malaikat dan juga jin yang tempo lalu telah kami infokan, disebut dengan Azazil, yang di dalam keterangan Al-Bidayah wan Nihayah diambil itu salah satunya ke alam langit. Ya, di antara tujuannya kemarin kita sampaikan boleh jadi dikehendaki untuk belajar dari keutamaan malaikat, tingkat ubudiyah yang sangat sempurna, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan perintah dengan sempurna, tidak bermaksiat kepada Allah, berbeda dengan kalangan jin yang dicipta sejatinya untuk berkehidupan, membangun, memakmurkan di bumi, tapi banyak berbuat kerusakan, banyak berbuat pertumpahan darah, sehingga Allah berkehendak untuk mengirimkan pasukan dari malaikat, mengusir mereka, meminggirkan mereka dari keberhidupan di bumi dan digeser ke belahan samudra. Nah, ada satu yang diangkat itu dalam keterangan Al-Bidayah wan Nihayah, itulah yang kelak diberi nama dengan Azazil, viral namanya dengan Azazil, yaitu makhluk yang terkenal taat, ya, terkenal terhormat, sangat tinggi ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat dihormati. Namun bukan termasuk bagian malaikat, namun termasuk dari bagian jin yang tadi disampaikan. Nah, kisah jin yang pernah menghuni bumi sebelum manusia itu, ini diperkuat juga di kitab Jami'ul Bayan, di jilid pertama, di halaman 262, dan ini kitab tafsir, termasuk kitab yang jadi rujukan para ulama pula untuk menyampaikan pesan-pesan kuat di dalam Al-Quran Al-Karim. Di halaman 262, pada keterangan nomor 601, tentang hadis yang disampaikan melalui jalur sanad Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan, "Fahaddatsana Abu Quraib qala haddatsana Uthman bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Amarah an Abi Rawq an Ad-Dhahhak an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma." Jadi ini sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau punya gelar Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon kiranya Engkau anugerahkan pemahaman sempurna, pahamkan ia terkait makna-makna Al-Quran dan ajarkan kepadanya takwil untuk memahami makna terdalam dari kandungan Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Beliau menyampaikan, awwalu man sakana al-ardha al-jinnu. Makhluk pertama yang menghuni bumi itu kalangan jin. Ya. Fa'afsadu fiha, maka mereka banyak berbuat kerusakan di bumi itu, merusak, ya. Wasafaku fiha dima, dan mereka banyak menumpahkan darah, ya, bertikai, berperang dan sebagainya, kan. Wa qatala ba'dhum ba'dha, dan mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi ini untuk menguatkan informasi bahwa sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, ada kalangan jin yang berkehidupan namun banyak berbuat tindakan-tindakan yang anarkis di dalamnya. Banyak merusak, banyak menumpahkan darah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengutus malaikat untuk bisa menertibkan tindakan-tindakan mereka itu dan menggeser aktivitas mereka ke arah samudra. Bahkan nanti ada keterangan juga, sebagian juga diarahkan ke puncak-puncak bukit atau puncak-puncak gunung. Nanti kita akan sampai ke keterangan itu. Nah, dalam situasi inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran baik kepada malaikat, kepada jin, tentang model bagaimana cara memakmurkan bumi itu, cara menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, cara mengendalikan nafsu supaya tidak berbuat kerusakan, cara mengatur kehidupan, memanage keadaan supaya terukur mengikuti petunjuk Allah. Maka diberikanlah role model yang paling utama yang disebut dengan manusia itu, bashar itu, insan itu, ins itu, yang akumulasi keseluruhannya tergabung menjadi Adam alaihissalam. Dari nama Adam inilah kemudian berbagai karakter manusia, karakteristik yang bersemayam dalam jiwa kita semua hadir dan terwakili dari satu nama ini. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2996, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang materi penciptaan malaikat, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 jawaban utama untuk malaikat, untuk jin, untuk manusia.
khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuliqal jan min marijim min nar, sedangkan jin diciptakan dari api yang bergolak, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam alaihissalam diciptakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akumulasi karakteristik yang melekat pada kalian. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu dengan materi-materi tanah yang beragam itu. Ya, dari warnanya, dari ragamnya, ada tinun lazib, ada kemudian turab, itu kan, ada solsal. Nah, akumulasi semua ini itu yang melahirkan karakteristik sifat kita. Yang kemarin saya terangkan, mohon dirujuk kembali materi lalu tentang asal nama al-ins, al-insan, bashar, dan turunan-turunan yang lainnya. Inilah yang menjadi rahasia ketika Adam ditetapkan oleh Allah, seperti kemarin kami sampaikan, sebagai khalifah. Makna khalifah di sini, para ulama menyampaikan, satu adalah pengganti dari tugas keberhidupan yang pernah dilakukan, diemban oleh jin saat berkehidupan di bumi dan tidak berhasil. Maka Allah turunkan role model yang sempurna lewat tugas manusia ini. Maka disebutlah khalifah dari kata khalafa yakhlufu, yang menggantikan tugas makhluk sebelumnya yang berkehidupan. Dari kata khalifah ini pula ada makna yang kedua. Maknanya kehidupan yang saling menggantikan juga. Jadi tugasnya menggantikan, membawa kewenangan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan misi jin yang sebelumnya tidak sukses. Kemudian hidup manusia ini pun akan saling menggantikan. Ya, fa khalafa ba'duhum ba'dha. Maka satu dengan yang lainnya akan saling menggantikan. Ayah meninggal, lahir anaknya, anak meninggal, diteruskan cucunya, demikian seterusnya, generasi berganti sampai kehidupan berakhir. Dan yang ketiga, khalifah itu juga punya arti yang diberikan kewenangan atau otoritas untuk membangun, memakmurkan. Ini nanti yang kita baca juga, teman-teman sekalian, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh para ulama kita di keterangan-keterangan tafsir. Termasuk di dalam tafsir At-Tabari ini pun kita akan temukan bahwa ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan tetapkan satu makhluk baru membawa misi yang luar biasa, yang sempurna, ditunjuklah kemudian sebagai pengganti kalangan jin ini manusia khalifah. Sebagai khalifah, maka di antara tafsirnya adalah diberikan kewenangan oleh Allah, otoritas untuk memakmurkan, liya'mura fil ardi, membawa kemakmuran, kesuksesan, ketentraman, kesejahteraan, keharmonisan dalam berkehidupan di muka bumi. Jadi dari tiga ini mengganti tugas-tugas yang pernah diemban oleh jin namun tidak sukses, hidup saling berganti di generasi manusia itu, dan membawa satu kewenangan yang diberikan oleh Allah untuk memakmurkan, membangun, menyukseskan, menenteramkan, dan mengharmonikan kehidupan di bumi. Nah, saat ini ditugaskan kepada manusia dan malaikat ada memori sebelumnya melihat bahwa makhluk kalangan jin itu merusak, menumpahkan darah. Ini yang kita tegaskan di pertemuan lalu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat meminta pencerahan kepada Allah, ya Allah, siapa lagi yang ditugaskan di bumi ini? Apakah yang seperti kemarin yang berpotensi menumpahkan darah? Ya kan? Berpotensi banyak perselisihan. Sedangkan kalau tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kepadamu, ya Allah, mohon pencerahan, kami maksimal ibadah, kami menyucikan engkau, kami memuliakan engkau, mengkuduskan engkau, dan seterusnya. Kata Allah, aku punya hikmah tertentu, ya, aku punya hikmah yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, apa yang kalian tidak ketahui. Maka disinilah dipresentasikan, ditunjukkan, diviralkan oleh Allah kemampuan Adam alaihissalam yang dengan bekal itu akan sempurna menjalani kehidupan di bumi dengan misi yang telah ditetapkan. Maka ayat 31-nya Allah berikan penjelas, penegas, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka diajarkan kepada Adam alaihissalam bekal berkehidupan, bekal pokok, bekal utama, yang dengan bekal itu akan sempurna tugas sebagai khalifah di bumi, mengabdi kepada Allah sebagai hamba, dijalankan sampai misi itu berakhir. Dan ketika dipresentasikan kepada Adam alaihissalam berupa pengajaran pengetahuan ini, lalu dimintakan malaikat untuk menyebutkan hal yang sama, termasuk jin yang tadi ada, Azazil itu, ya, mereka tidak punya kesanggupan. Mereka tidak punya kemampuan, dan disitulah menyadari malaikat bahwa ada keunggulan di Adam ini.
ada keunggulan, ada kemuliaan, dan memang hanya Adam yang berhak, yang desain penciptaannya itu memang sempurna untuk menjalani tugas berkehidupan di bumi. Sampai sebelumnya pun mereka mengonfirmasi, mengatakan kepada Allah dengan ketundukan kepatuhan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kata para malaikat itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau. Ya, kami tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini adab dari malaikat. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Kembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Dan biasanya dari adab ini, ketawaduan ini, Allah tambahkan pengetahuan. Jadi sifat pengetahuan itu unik. Yang punya Allah, karena itu disebut al-alim. Kita yang tidak punya, serahkan, tawadu. Jangan kesankan bahwa kita semua tahu segala hal. Ingin mengomentari segala hal, ingin menjawab segala hal. Tidak. Bersikap seperti malaikat, tawadu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Dan sandarkan ketidaktahuan ini kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa feedback yang bisa dirasakan? Timbal baliknya yang kita terima ketika sikap tawadhu itu muncul, maka Allah berkenan mengajarkan. Itu yang dimaksudkan ayat 32, ketawaduan malaikat menyerahkan pengetahuan kepada Allah. Ayat 33 muncullah kemudian tambahan pengetahuan itu. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Maka Allah berfirman, Adam, coba sampaikan, presentasikan kepada malaikat. Azazil, beritahu mereka semua. Ya, maka ketika disampaikan itu, mereka semua menyadari dengan takjub dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah tegaskan. Perhatikan di akhir ayat 33 ini. Ini kata kunci pembahasan kita di kesempatan kali ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini yang kita garis bawah ini, kalimat bagian akhirnya. Kata Allah, dan aku tegaskan, aku maha mengetahui, sangat mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Saya highlight bagian terakhirnya saja. Saya highlight bagian terakhir karena ini yang mengantarkan pada pembahasan pokok kita kali ini. Di bagian akhir, Allah ingin menegaskan setelah memerintahkan Adam menyampaikan tentang ilmu perangkat yang Allah berikan kepada beliau guna menyukseskan misinya di bumi. Setelah itu Allah tegaskan, aku maha mengetahui semua misteri penciptaan di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Nah, yang menarik di sini ada komentar yang sangat indah, pendalaman tafsir dari kalangan ahli tafsir tentang ayat ini. Kalau kita baca, teman-teman, di beberapa referensi tafsir, kita ambil otoritatif, misalnya Al-Quranul Azim karyanya Ibnu Katsir atau yang lainnya bahkan. Yang pertama, matubdud itu digarisbawahi sebagai ekspresi malaikat yang memang menampakkan malaikat itu apa adanya, nggak punya bakat salah gitu, ya, nggak punya bakat menyimpang. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak kenal maksiat. Itu yang di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 itu. Karena nggak kenal maksiat, mereka kenalnya konfirmasi, minta pencerahan kebaikan. Karena itu mereka tampakkan, ya Allah, ini akan ditugaskan sebagai khalifah ini, apakah berpotensi seperti yang kemarin, kan, merusak, kan, menumpahkan darah dan sebagainya. Tampak apa adanya saja, maka Allah berikan pencerahan pada mereka. Tapi ada satu bagian di ayat itu yang menjadi penutup, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang disembunyikan. Ada sebagian komentar ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari bagian penutup ayat ini, wa ma kuntum taktumun inilah yang bersemayam dalam kolbunya Azazil. Kolbunya dari kalangan jin itu yang bukan malaikat, yang memang tidak seperti bakat malaikat, tidak kenal salah. Ada yang disembunyikan di dalam jiwanya, dalam hatinya. Dan itu masih tampak. Ya, sesuatu yang tersembunyi di hati itu akan tampak saat diberikan perintah untuk mengekspresikan. Ya, jadi kalau kita misalnya orang tua ini ingin melihat bagaimana anaknya bisa taat atau tidak, sepakat dengan tidak apa yang orang tua mintakan. Dari 3 anak Anda bisa uji. Ya, sekarang anak-anakku semuanya, yuk kita beres-beres dulu. Maka ekspresi akan macam-macam. Yang satu mengatakan, siap Abi, gitu kan. Yang kedua mengatakan, sebentar ya Umi. Yang ketiga mengatakan, kenapa sih harus beres-beres? Nah, itu suasana hati. Ya, itu sesuatu yang bersemayam di jiwa keluar lewat ekspresi minimal dari perkataan lisan. Maka ayat 34 mengonfirmasi ayat 33 ini dengan perintah Allah.
Maka Allah perintahkan untuk menampakkan kepada malaikat pada masa itu, kepada Adam alaihissalam, kan? Juga nanti kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah, supaya mengambil inspirasi dari kejadian itu. Maka diperintahkanlah oleh Allah supaya kalangan malaikat itu dan Azazil yang ada pada saat itu untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah. Nah, jadi inilah hikmah perintah Allah, hormatnya malaikat dan Azazil yang diperintahkan pada saat itu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kepatuhan pada perintah Allah, tapi menampakkan hikmah kepada kita tentang suasana yang bersemayam dalam jiwa. Jadi ada inspirasi kalau Anda ingin mengetahui tentang keadaan sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, uji dengan ekspresi. Uji dengan perintah kalau Anda atasan. Uji dengan ajakan kalau itu teman. Ya, kalau dia cenderung tidak suka, ekspresi nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang tersimpan dalam jiwanya dan itu belum tuntas diuraikan. Maka muncullah perintah di ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dengan keagunganku kata Allah. Nah, di situ jangan diartikan bentuk jamak menunjuk kepada Allah, bukan. Kalau terkait uluhiyah selalu tunggal. Wa ma khalaqtu, khalaqa itu kembali kepada Allah tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau sesuatu menunjuk pada rububiyah, perawatan, penampakan keagungan, penguasaan pada semesta, Allah menampilkan keagungannya dengan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Itu sudah rumus dalam bahasa Arab. Jadi gunakan kaidah gramatikal bahasa Arab untuk memahami segala ungkapan yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Dan Quran itu paling fasih bahasa Arabnya. Dan itu sumber gramatikal. Karena itu cara mengartikannya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan satu informasi yang besar dan mengantarkan itu dengan keagungan yang menyampaikannya. Jadi kalau kita terjemahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ketika dengan keagunganku kata Allah, aku firmankan, aku perintahkan. Artinya perintah Allah ini agung. Saking agungnya Allah menghadirkan zatnya, keagungannya sebelum mengawali perintahnya. Aku perintahkan dengan keagunganku semua malaikat, kan? Azazil sujud hormat kepada Adam. Ini perintahnya. Jadi sujudnya bukan sujud penyembahan tapi hormat. Fasajadu, maka semua hormat. Ya, semua hormat karena perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk hormat, wastakbar, dan dia sombong. Ya, wa kana minal kafirin, dan termasuklah dia yang terhalang pada masa itu. Ya, kafirin kan dari kata kafara. Ya, kafara yakfuru, pemiliknya disebut kafir, jamaknya kafirun, kafirin. Ya, yang terhalang, yang terkafir. Apa yang menghalangi dia? Kan? Nah, pertanyaan besarnya siapa iblis ini? Ya kan? Malaikat semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Nah, diduga kuat iblis inilah teman-teman sekalian, Azazil yang bertransformasi menjadi iblis. Kenapa berubah menjadi iblis? Ya kan? Padahal dia kan makhluk yang terhormat. Ya kan? Makhluk yang tadinya rajin ibadahnya. Dari kalangan jin tadi. Ya, dari kalangan jin yang kita sebutkan kisahnya di awal itu. Nah, kenapa berubah demikian? Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Tahu dari mana kalau indikasi iblis ini menunjuk kepada Azazil yang dari kalangan jin bukan malaikat? Nanti dikonfirmasi di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat 50. Dengan kalimat yang sama pembukaannya, namun di sini di ayat 50 surah Al-Kahf menunjuk kepada asal mulanya, genealoginya, siapa iblis ini. Pembukanya sama dengan ayat 34 surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Hanya di ayat 50 surat Al-Kahf Allah jelaskan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis ini yang dari kalangan jin. Jadi bukan kalangan malaikat. Jadi yang malaikat gak kenal salah, ekspresinya apa adanya, terbuka. Fasajadu, mereka sujud hormat atas perintah Allah. Jadi yang iblis ini kana minal jinni, ini yang dari kalangan jin. Sedangkan kalangan jin yang ada pada masa itu, itulah Azazil. Kenapa disebut iblis? Nah, ini dia. Ya, kalau kita menggali kepada asal katanya, iblis ini kita bisa temukan. Ya, ini kan seakar semua dari akar katanya. Baik menggunakan kata hamzah, ba, lam, kemudian ya dan sin, itu juga seakar dari lam, ba dengan sin pada akar mulanya yang 3 huruf. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil kata labisa misalnya menjadi libas, menjadi pakaian. Ya, kalau kita ingin katakan libas, pakaian yang menutup
ya bagian tubuh sehingga yang tidak baik tertutupi. Jadi kalau yang tidak baik tertutupi sehingga yang tampaknya yang baik, yang tidak baiknya ditutup, itu libas namanya. Ya walibasut taqwa dzalika khair. Tapi kalau dibuka itu yang tidak baiknya, ya menutup yang baiknya. Ya, yang baik itu ada tadinya tampak ditutup oleh yang tidak baik. Ah itu iblis namanya. Ya, jadi seakan Allah merubah namanya dari yang terhormat menjadi yang terlaknat, yang tertutup kebaikannya itu dengan keburukan. Jadi kamu ini udah bagus ya. Tipikalnya udah berbeda dengan jin yang tadinya suka bikin ulah, bikin ribut, menumpahkan darah, ya bertindak kriminal dan sebagainya, sering bersengketa, ditarik belajar sudah bagus, tapi ternyata dari kisah ini terlihat ada keangkuhan nih. Ya, aba wastakbar, enggan untuk sujud karena sombong, enggan mematuhi perintah Allah karena sombong. Maka disebut oleh Allah kesombongan itu menutup ketaatannya. Sombong itu kan buruk kalau pada makhluk, ya kan? Ya, ketika tertutup ini menjadi buruk, taatnya nggak muncul, jadi fasik dia karena kesombongannya itu, maka Allah menyebutnya dengan iblis, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Ya. Dan ada fakta menarik. Fakta menarik ini diungkap juga oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ini, jilid yang pertama halaman 262. Disebutkan oleh beliau, ternyata iblis yang sempat ikut ini sebelumnya jadi Azazil ini, itu juga pernah ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena ketaatan tadinya baik itu diperintahkan untuk ikut dalam pasukannya malaikat itu yang melakukan penyisiran kalau bahasa kita sekarang. Ya meneruskan untuk meminta atau mengarahkan atau bahkan mengusir ya kalangan-kalangan jin yang masih ngeyel itu untuk diteruskan ke samudra ya dengan bagian-bagian puncak-puncak gunung atau puncak-puncak bukit. Ya, kalau kita teruskan bacaannya teman-teman sekalian, ini masih di nomor 601. Qala faba'athahu Allahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaikati. Maka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memerintahkan, mengutus ini yang tadi yang disebut iblis itu yang masih Azazil ya kan, bergabung bersama kalangan malaikat untuk apa? Ya, untuk melakukan penyisiran tuh. Sampai yang masih ngeyel jin-jinnya disebutkan di sini faqatalahum iblis wa ma'ahu hatta alhaqahum bijazairil bahr bijazairil bukhur, karena di sini mudhaf ilaih maka a-nya berubah jadi kasrah. Hatta alhaqahum bijazairil bukhuri wa atrafil jibali. Ini menarik teman-teman. Ya. Kemudian dilakukan penyisiran yang masih ngeyel, bahkan diperangi oleh iblis ya, sampai ada jin yang dibunuh sendiri oleh iblis, disisir oleh malaikat, sampai kemudian mereka sudah menghuni bagian-bagian samudra, laut-laut terdalam, atau nanti atrafil jibal ya di puncak-puncak gunung. Makanya hati-hati nih ya kalau yang sedang naik-naik gunung dan sebagainya itu ya. Ini pasti aja nih ada hal-hal yang terkait dengan mistis ya, dengan jin, dengan macam-macam ya. Ini pasti teman-teman yang pendaki punya pengalaman-pengalaman tuh ya. Atau ada juga yang diving misalnya sampai ke laut, kedalaman, atau ekspedisi samudra tertentu. Nah itu juga ada doa-doa tertentu, baik di lautan ataupun di daratan ke puncak-puncak, ada doa-doa tertentu sehingga tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan jin-jin tertentu yang sifatnya boleh jadi bukan jin-jin yang halus perilakunya, walaupun makhluk halus tapi belum tentu perilakunya halus. Nah ini terjadi hanya karena tadi tersimpan dalam jiwa terdalamnya. Ini yang mungkin kita tampilkan. Kenapa kesombongan ini muncul? Nah, boleh jadi terbaca dalam situasi ini bahwa Azazil ini merasa dia sudah lebih baik, sudah mendekati sifat malaikat, kan? Yang taat maksudnya, beribadah kepada Allah, banyak mendekat, banyak berzikir, bahkan pernah bertugas juga dengan malaikat, menyisir kalangan jin-jin itu sehingga ke samudra, ada yang di ke puncak gunung dan sebagainya, bahkan membunuh kalangan jin yang masih ngeyel dan seterusnya, kan? Nah, guna menaati perintah Allah untuk mensterilkan bumi, kan? Dari sifat karakteristik seperti itu. Nah, merasa bahwa dengan kemampuan yang sudah lebih bagus, lebih hebat, lebih baik, ya, misi khalifah itu dia rasakan seharusnya dia yang ambil. Baik, dan bisa menggantikan dari gennya, masih gen jin, kan? Yang sebelumnya tidak maksimal. Dia merasa ini kewajaran bagi dia. Ya, ini tugasnya dia, ini keutamaannya dia, kan? Bukan harus Allah menciptakan makhluk baru yang bernama Adam dan seterusnya. Ini merasa dalam jiwa dia, maka dia yang lebih berhak dari situ. Nah, dari mana ini diketahui? Ini langsung dimunculkan oleh Allah sehingga terdengar langsung di lisannya iblis itu sendiri. Inilah dahsyatnya Allah kalau mengajarkan kepada kita. Jadi nggak bisa ngeles makhluknya. Ya nggak bisa berkata ya Allah itu kan boleh jadi firman-Mu saja gitu kan, nggak bisa seperti itu.
Ya apalagi dengan bahasa-bahasa misalnya dalam gambarannya Allah, tidak. Allah menampakkan kepada kita real hak. Semua yang bersumber dari Allah itu hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka dikonfirmasilah di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Di sini. Ya. Hey, dikonfirmasi langsung oleh Allah supaya terdengar. Allah sudah maha tahu, makanya di Al-Baqarah ayat 34-nya aba wastakbar, dia nggak mau hormat itu karena sombong. Allah sudah tahu, untuk mengonfirmasi ilmunya Allah langsung disampaikan di lisan iblisnya. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau hormat sujud kepada Adam? Ya, dan itu perintahku. Idh amartu, ketika aku perintahkan engkau, itu bukan karena hormatnya, tapi karena perintahku. Maka apa yang keluar di lisan iblis itu? Ya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kan? Sedangkan kau ciptakan dia dari tanah, gitu. Maka tidak level, yang tercipta dari api mesti hormat kepada yang tercipta dari tanah. Nah, inilah kesombongan yang muncul. Sekam yang ada dalam jiwanya, merasa lebih pantas, dan sekarang harus dilampaui oleh makhluk baru, mengalahkan golongan jin dengan tugas yang istimewa itu, dan dia merasa seharusnya dia yang muncul dan sebagainya. Tertutuplah hasil dari ibadah yang panjang itu, ketaatan itu, oleh satu kotoran yang berupa kesombongan yang diambil oleh makhluk bernama iblis itu. Maka hilanglah sifat-sifat penghambaan, pengabdian, dan celakanya kesombongan yang sengaja diterapkan oleh makhluk itu bisa menutup pintu hidayah. Menutup hidayah. Makanya kafirin wa kana minal kafirin, tertutup, tercover. Ya, jadi peluang hidayah itu tercover, tertutup oleh kesombongannya itu. Ya, makanya ketika Allah berikan peluang sebetulnya untuk tobat, dia nggak tobat. Dia nggak tobat, itu persoalannya. Karena apa? Sombong. Karena itulah sejak itu Allah mengharamkan kesombongan dilekatkan pada pakaian manusia. Dan jelas dalam hadis qudsi, keagungan itu jubahku, kata Allah. Siapa yang berupaya mengenakan jubahku dalam kehidupannya, maka aku haramkan surga untuknya. Nah teman-teman, inilah asal mulanya iblis itu muncul, hadir, dan dari sejak itu ketika Allah kemudian murka, diberikan kesempatan untuk tobat, dia nggak tobat, dikonfirmasi dia menantang, maka muncullah kemudian di situ murka Allah Subhanahu wa taala. Qala khruj minha, ya, Allah katakan keluar dari lingkaran rahmat ini. Maka sejak saat itu dia terlaknat, dan karena ada kesombongan itu tertutuplah kemudian peluang-peluang untuk menatap baiknya rahmatnya Allah itu dengan sifat Rahman Rahimnya. Karena tertutup itulah dia mengajukan proposal kepada Allah, tetap ingin membuktikan kesombongannya. Ya Allah, berikan aku kesempatan, berikan aku penangguhan waktu sampai hari kiamat itu tiba untuk membuktikan kesombongan iblis itu. Maka dia kemudian mengajukan untuk menggoda Adam sekaligus anak keturunannya, hanya untuk membuktikan kesombongan, keangkuhan yang melekat pada jiwa mereka dari iblis dan generasi-generasinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Seperti apa pembuktian ini dihadirkan, dan bagaimana Allah memberikan hukum keadilan kepada Adam dan keturunannya untuk waspada dari godaan-godaan iblis yang sudah mengajukan proposal dendam kesumat yang membara itu kepada Adam dan generasinya. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hikmah yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini, maka waspadalah. Jangan menganggap amal kita yang terasa banyak sudah cukup untuk menghadap Allah dalam kebaikan. Iblis selalu mengintai. Boleh jadi ada satu bagian kesombongan yang bisa menggugurkan amalan. Sombong bukan hanya tidak baik, tapi mencelakakan. Apapun yang kita cermati, apapun yang kita dapati, kita kerjakan, tugas yang diamanahi, jauhkan dari kesombongan. Ada ilmu, jangan jadi ilmuwan yang sombong, ulama yang sombong, ustadz yang sombong, merasa benar sendiri, merasa paling hebat, yang lain salah semua. Hati-hati, iblis pernah celaka dengan sifat itu. Ada pejabat yang sombong, merasa yang paling punya kedudukan, paling berkuasa, paling hebat. Hati-hati, iblis pernah celaka dengan kesombongan itu. Ada hartawan yang sombong, merasa paling kaya, merasa bisa melakukan apapun dengan hartanya. Mesti hati-hati, karena iblis pun pernah celaka dengan kesombongan itu. Maka apapun yang Allah titipkan kepada kita, syukuri, tetap rendah hati, dan Ramadan melatih kita untuk menyempurnakan semua itu. Semoga kita diberkahi oleh Allah, tugas-tugas kita selesai dituntaskan dengan husnul khatimah, dan semoga Allah merahmati kita semua.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu habibuka al-Mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ya Allah Rabbana inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika ay yahduruna taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.